Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pertama-tama dan tentu ini yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Sampai saat sekarang kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat iman, Islam maupun ihsan, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun tidak lupa salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bubung Sunanda. Saya seorang mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Yang mana kali ini saya mungkin akan sedikit memberikan penjelasan singkat mengenai sebuah karya Tafsir Jami Al-Bayan, yang merupakan karya dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini memang untuk kalangan seperti kita itu penting, urgen untuk membahas atau mengkaji kitab-kitab tafsir. Karena yang mana Al-Quran itu sendiri, jika kita membacanya secara langsung, itu tentu banyak makna-makna yang memang belum diketahui. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan karya tafsir, yang mana dengan karya tafsir ini kita bisa mengetahui makna-makna kandungan dalam Al-Quran. Nah, untuk mengefektifkan waktu ya, jadi saya di sini akan membahas mengenai karya Imam At-Tabari ini, yaitu Tafsir Jami Al-Bayan. Sebelum kita beranjak lebih membahas tentang tafsir tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui siapa pengarangnya, siapa yang membuat tafsir ini. Tentunya Imam At-Tabari ya. Jadi kita harus mengetahui Imam At-Tabari itu siapa dan bagaimana dia hidup gitu. Jadi tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan mengenai nama lengkap beliau. Jadi nama lengkap beliau itu adalah Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Khalid At-Tabari. Namun ada juga yang menyatakan nama asli beliau itu merupakan Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Katsir Ibnu Ghalib At-Thalib. Jadi sebenarnya banyak perbedaan ya mengenai nama beliau. Ada juga yang menyebut Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Katsir Al-Muli At-Tabari yang bergelar Abu Ja'far. Nah, jadi itu mengenai perbedaan nama lengkap beliau. Nah, jadi Imam At-Tabari ini beliau lahir di Amul, yang mana Amul itu merupakan sebuah wilayah di sebuah provinsi Tabaristan. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah, ataupun kalau dalam Masehi itu 838 Masehi. Nah, namun ada juga ini perbedaan. Jadi ada yang menyatakan bahwa beliau itu lahir tahun 225 Hijriah atau 839 Masehi. Nah, setelah beliau lahir itu, beliau hidup dan berdomisili di Baghdad. Jadi Baghdad ya, di Irak. Sampai akhirnya beliau wafat di sana juga. Jadi beliau itu wafat pada tahun 310 Hijriah atau 823 Masehi. Nah, itu mengenai profil beliau ya. Nah, Imam At-Tabari ini ketika menginjak umur yang ke-7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran, seluruh Al-Quran dengan mutqin. Jadi beliau itu dari masa kecil itu sudah dididik untuk menghafal Al-Quran, sehingga beliau hafal Al-Quran tersebut. Nah, kemudian menginjak pada usia 8 tahun, beliau itu sudah dipercayai oleh masyarakat yang ada di daerah beliau itu untuk menjadi seorang imam sholat. Jadi di usia 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, pun sudah dipercayai sebagai imam. Begitu Masya Allahnya beliau. Nah, lebih Masya Allah lagi ketika beliau menginjak usia 9 tahun, beliau suka gemar untuk menulis. Nah, dari sini, jadi beliau itu dididik oleh keluarga yang memang taat beragama, taat beribadah, dan juga rajin, memiliki paradigma yang memang cerdas dalam hal agama, dalam bidang fikih, tafsir, ataupun yang lainnya. Sehingga Ibnu Jarir At-Tabari ini secara tidak langsung ya pasti mewarisi keilmuan tersebut. Sehingga pada usia 9 tahun tersebut beliau rajin menulis, gemar menulis, sehingga banyak menghasilkan karya-karya. Nah,
di usia emasnya itu, antara usia 9 tahun sampai usia 35 tahun, beliau itu menghabiskan waktunya dengan traveling gitu, dengan mengelilingi daerah-daerah, mengelilingi wilayah. Untuk apa? Hanya untuk menimba ilmu. Beliau mencari guru, belajar, terus menulis ilmu tersebut. Nah, jadi beliau menghabiskan waktu, berkurun waktu yang lama gitu kan, bertahun-tahun hanya untuk menimba ilmu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa beliau itu tidak menikah sama sekali hanya untuk menimba ilmu. Nah, jadi sampai usianya 35 tahun itu beliau terus aja mencari ilmu, menguasai ilmu, banyak ilmu, menulis ilmu tersebut gitu kan, mencari guru-guru. Nah, namun pada usia 35 sampai 40 tahun itu beliau tidak bisa traveling lagi karena mungkin faktor usia, jadi beliau hanya menetap di sebuah daerah. Dan itu pun tidak hanya diam saja, beliau melanjutkan menulis, kemudian banyak mempelajari ilmu-ilmu lagi. Juga ada, beliau memiliki murid-murid dan beliau menyebarkan ilmu yang dimiliki beliau kepada murid tersebut, mendikte gitu. Jadi beliau itu sangat masya Allah sekali, berkurun waktu yang begitu lama, bertahun-tahun, menghabiskan hidup hanya untuk menimba ilmu. Maka tidak aneh jika kita melihat bahwa Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini menghasilkan karya tafsir, karena beliau sangat cerdas, sangat paham agama, memiliki wawasan yang luas. Jadi jangan sampai kita meragukan keilmuan beliau, meragukan karya tafsir beliau. Nah, begitu. Jadi itu untuk biografi Ibnu Jarir At-Tabari, sehingga akhirnya beliau wafat tadi telah disebutkan. Nah, begitu untuk biografi imam tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai deskripsi kitab tafsir beliau, Jalmi Al-Bayan. Jadi sebetulnya bahwa Ibnu Jarir At-Tabari ini merupakan sastrawan Arab ya. Jadi beliau ahli dalam bidang bahasa gitu kan. Jadi sehingga ketika kita membaca tafsir beliau itu atau mendengar syair-syair beliau itu, kita seakan menikmati keindahan bahasa yang memang tidak dimiliki oleh sastrawan lainnya. Jadi kita akan merasa mengalir, tenang ketika jadi memang beliau itu ahli dalam sastra Arab begitu. Kemudian untuk deskripsi kitab beliau itu, di sini saya akan menyebutkan bahwasannya kitab tafsir ini jadi memuat tafsir Al-Qur'an secara keseluruhan 30 juz. Nah, 30 juz ini dikemas dalam 15 jilid, yang mana masing-masing jilid itu memiliki mengemasi beberapa juz gitu kan. Di sini ada jilid 1 itu mengemas juz 1, jilid 2 mengemas juz 2, jilid 3 itu juz 3 sampai 4, jilid 4 juz 5 sampai 6, jilid 5 juz 7 sampai 8, jilid 6 juz 9 sampai 10, jilid 7 juz 11 sampai 12, jilid 8 juz 13 sampai 14, jilid 9 juz 15 sampai 16, jilid 10 juz 18 sampai 18, jilid 11 juz 19 sampai 21, jilid 12 juz 22 sampai 24, jilid 13 juz 25 sampai juz 27, jilid 14 juz 28 sampai 29, dan yang terakhir jilid 15 khusus juz 30. Jadi itu, jadi beliau secara umum dalam tafsirnya itu terdiri dari 15 jilid, yang mana masing-masing jilid mengemasi beberapa juz. Untuk lebih jelasnya bisa nanti kita mencari bersama ya mengenai tafsir tersebut. Nah, kemudian Imam At-Tabari ini tidak hanya menafsirkan secara menurut pandangan beliau. Jadi tidak merasa beliau memiliki ilmu kemudian menafsirkan, tapi tidak, beliau memiliki rujukan. Mana rujukan beliau itu meliputi riwayat atau al-maksurat dari Rasulullah SAW. Jadi beliau mencari hadis-hadis Rasul atau asar Rasulullah SAW, kemudian menuliskannya dengan secara benar, tidak keliru begitu. Nah, kemudian tidak lepas juga dari pendapat para sahabat ataupun tabi'in. Nah, juga beliau itu melakukan penafsiran itu dari kalangan ulama pendahulunya, khususnya dalam merujuk persoalan nahwu, bahasa ataupun qiraah. Jadi untuk bahasanya tersebut beliau berguru gitu kepada pendahulunya gitu. Adapun pendapat beliau juga merujuk kepada pendapat para fuqaha dengan mensikapinya secara kritis. Nah, kemudian kalau dalam bidang sejarah, beliau menggunakan kitab-kitab tarikh seperti karya Ibnu Ishaq dan lainnya. Itu jadi untuk deskripsi kitab tafsir Jalmi Al-Bayan begitu jelas ya, di secara berjilid-jilid dengan mengemasi beberapa juz. Kemudian rujukannya tadi sudah jelas-jelaskan. Jadi itu untuk deskripsi kitab tafsir Jalmi Al-Bayan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode ataupun corak ya, karakteristik penafsiran beliau gitu.
Di sini berpoin-poin ya. Jadi secara umum thoriqoh yang digunakan At-Tabari dalam menafsirkan ayat ini seperti ini kurang lebih ya. Jadi yang pertama, pada setiap awal surat ia kemukakan lebih dahulu nama surat, kemudian apakah surat itu makkiyah atau madaniyah, kemudian beliau mencantumkan jumlah ayat, baru setelah itu beliau mengawali surat tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti Quran pada umumnya ya. Kemudian yang kedua, jadi sebelum menafsirkan satu ayat atau beberapa ayat dari suatu surat itu senantiasa diawali dengan kalimat fi ta'wili qaulihi ta'ala. Jadi ketika menafsirkan satu ayat itu beliau itu mengawali dengan kalimat tadi fi ta'wili qaulihi ta'ala, dan lalu melanjutkan penjelasannya gitu kan, membacakan ayatnya. Nah, kalimat tadi juga ya itu digunakan ketika memberikan tafsiran dari setiap penggalan ayat yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi ya menggunakan kalimat itu. Dan yang ketiga, beliau itu dalam menafsirkan itu memberikan makna global dari penggalan kalimat yang diikuti pendefinisian dari tinjauan bahasa maupun istilah bila kalimat tersebut mengandung sebuah makna konsep. Jadi dalam menafsirkannya itu beliau terlebih dahulu memberikan makna global secara umum gitu kan. Jadi tidak langsung menjelaskan secara detail, secara menjurus mendalam, tapi secara global dulu. Kita bisa melihat contohnya itu ketika beliau menafsirkan kalimat kutiba alaikumusiyam, wajibkan atas kalian itu untuk bersaum, berpuasa. Di sini beliau mengartikannya itu terlebih dahulu bahwasannya puasa itu bersifat fardu, bahwa saum itu bersifat wajib gitu. Jadi secara umum dulu, baru nanti setelah beliau memberikan makna global, Imam At-Tabari itu senantiasa menyertakan dasar pendukung, apakah riwayat itu syair Arab atau apa. Jadi baru beliau menjelaskan secara detail, secara menjurus begitu. Kemudian yang selanjutnya itu bahwasannya dalam tafsir ini Imam At-Tabari itu mengemukakan beberapa perbedaan penafsiran terhadap makna. Jadi ketika beliau menemukan sebuah perbedaan terhadap penafsirannya tersebut itu, beliau menggunakan kalimat fi ikhtilafi ahli ta'wil fi makna, yakni jadi beliau menjelaskan kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini, dalam perbedaan tafsir tersebut bla 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 begitu. Ini sangat jelas beliau menjelaskan perbedaan gitu kan penafsiran. Nah itu jadi dalam penafsirannya itu beliau sangat runtut, sangat tertib, tidak semerta-merta menjelaskan semuanya tapi kita tidak paham, tapi ada metodenya gitu kan, tadi setelah disebutkan. Jadi ketika kita membaca tafsir tersebut ya kita insya Allah akan mudah mengerti terhadap apa yang beliau sampaikan. Nah itu untuk metode ataupun cara penafsiran beliau. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh penafsiran yang dilakukan oleh beliau. Kita akan mengambil dari surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu walam yalbisu, orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika mereka itulah lahumul amnu, memiliki yang rasa aman, wahum muhtadun, mereka orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi di sini kalau kita membaca sekilas tentu ada kalimat yang tidak akan kita pahami, yaitu walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedoliman. Kedoliman yang seperti apa? Kan kita tentu tidak mengetahuinya. Apakah kedoliman itu bersifat sesuatu yang tidak ditempatkan pada tempatnya atau apa gitu kan? Nah di sini beliau menafsirkan ayat tersebut dengan ayat yang lain. Jadi tafsir Al-Quran suatu ayat dengan ayat yang lain, yang mana merujuk pada Quran surat Luqman ayat 113 iya, yang berbunyi mungkin ayat 13 ya, yang berbunyi ini mungkin sudah tidak asing bagi kita semua, itu innasyirka ladzulmun adim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dari sini kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud kezaliman dalam surat Al-An'am tadi itu adalah syirik, karena syirik itu termasuk kezaliman yang besar, amat besar. Jadi maksud dalam ayat Al-An'am tadi bahwasanya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, dalam artian hanya menyembah Allah,
maka mereka memiliki rasa aman dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Itu salah satu contoh penafsiran dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami' al-Bayan. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan secara singkat mengenai tafsir beliau. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengetahui lebih dalamnya, tentu kita harus mencari sendiri, membaca, mengkaji tafsir Jami' al-Bayan karya Imam At-Tabari ini secara serius, secara hikmat begitu. Jadi memang tafsir ini banyak sekali dijadikan rujukan, dijadikan pedoman untuk dalam menafsirkan, baik itu dalam dunia fikih atau dunia apapun begitu. Jadi itu saya yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf, tentu saya banyak kesalahan dalam menyampaikan. Kalaupun ada kata yang memang tidak baik untuk hati kita semua, mohon dimaafkan, itu murni dari kesalahan saya atas godaan syaitan, karena yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa akhirud dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.